pusaka yang saya miliki ini berdapur betok sepang. Nah, ditangguhkan di era Singosari. Jadi secara filosofi terhadap dapur pusaka sepang ini bertujuan, berfungsi untuk pensinkronisasi ataupun penyeimbang. Nah, di dalam penyeimbang, di dalam kehidupan pun kita memang harus seimbang dalam melakukan apapun, sehingga kita bisa untuk leluasa dalam bergerak. Kalau hidup kita seimbang, pasti kita akan melakukan hidup dengan nyaman dan juga salam hormat, salam budaya, salam rahayu untuk kita semua, khususnya para pecinta dunia Tosan Aji dimanapun Anda berada. Salam rahayu. Baik, pada kesempatan hari ini tidak bosan dan tidak jenuh dari Panji Utomo Tosan Aji sebagai peran serta saya pribadi untuk ikut serta melestarikan budaya warisan para leluhur, khususnya leluhur Nusantara. Ini tibalah pada hari ini saya mau membabar sebuah dapur pusaka yang betul-betul otentik dan juga wingit, sepuh pasti. Ini ditangguhkannya ini estimasinya di era Singosari. Oke, jadi betul-betul era yang sangat jauh dari masa di saat ini, tetapi setidaknya dengan pusaka ini terdapat sebuah cerita yang betul-betul kita harus kupas dan juga kita pahami secara bersama, khususnya di dunia pusaka, yaitu dunia Tosan Aji. Baik, tema pada malam hari ini yaitu bertemakan sebuah unsur kehidupan penyeimbang, penyelaras, dan juga sangat kita tujukan pada hal-hal yang sifatnya untuk menghindari dari sebuah mara bahaya ataupun sebuah unsur ketidakbaikan terhadap kita. Baik, dengan tema tersebut, pusaka yang betul-betul mengarah ke dalam
hal tema, yaitu di dapur pusaka yang saya miliki ini. Jadi dengan betul-betul garapan rongko sandang walikat ini yang begitu, ini dengan kayu sawo, betul-betul menambah nilai yang betul-betul otentik seperti ini. Sangat-sangat indah sekali kita lihat dengan handle yang reliefnya seperti ini, otentiknya seperti ini ya. Oke, baik, kita akan lolos pusakanya, nanti akan kita kaji dan kita babar secara nilai-nilai apa dan juga filosofinya pada bilah ini. Oke? Oh, ternyata pusaka yang saya miliki ini berdapur betok Sepang. Betok Sepang. Nah, ditangguhkan di era Singosari. Jadi secara filosofi terhadap dapur pusaka Sepang ini bertujuan, berfungsi untuk pensinkronisasi ataupun penyeimbang. Nah, di dalam penyeimbang, di dalam kehidupan pun kita memang harus seimbang dalam melakukan apapun sehingga kita bisa untuk leluasa dalam bergerak. Kalau hidup kita seimbang, pasti kita akan melakukan hidup dengan nyaman dan juga leluasa dalam bergerak. Seimbang untuk beribadah, seimbang untuk melakukan aktivitas pencarian nafkah, ataupun seimbang dalam halnya berinteraksi terhadap sesama. Oke, nah, dapur betok ini, jalak Sepang ini memang didedikasikan doa-doa spiritualnya untuk sebuah penetralisir, tolak bala, dan juga bisa menyeimbangkan semua pusaka-pusaka yang kita miliki agar bisa energinya itu optimal dan betul-betul seimbang terhadap tuan pemilik pusaka-pusakanya. Nah, Sepang itu dilihat dari faktor gonjo. Gonjonya ini saya dekatkan, ini betul-betul seimbang. Jadi Sepang itu betul-betul seimbang. Ini adanya sogokan dua, adanya geger sapinya sangat tegas sekali. Ini betul-betul sebuah mahakarya yang tentunya didedikasikan dari empuk pembuatnya, betul-betul diniatkan untuk bisa meredam ataupun penindih. Jadi penindih sejatinya itu ataupun penetral di dalam pusaka-pusaka itu sejatinya adalah berdapur betok. Nah, seperti ini. Ini dengan bentuknya betul-betul original. Ini tidak iras ya. Jadi tidak iras, ini dibuatnya ketika sudah mengalami pemahaman sebuah konsep linggayoni. Ada juga beberapa betok itu yang iras, gonjo dan bilahnya itu menyatu, tapi ini yang saya dapatkan adalah sudah mengalami pemahaman sebuah konsep yaitu linggayoni, sehingga gonjonya ini tidak menyatu di dalam bilah pusakanya. Oke,
Dan ini pamornya ini adalah pamor keleng merambut ya. Keleng merambut, keleng juga secara filosofi untuk perlindungan. Jadi pamor keleng itu ditujukan untuk perlindungan. Oke, adanya merambut, garisnya lurus-lurus ke atas, sangat halus sekali. Ini dedikasinya juga tetap untuk perlindungan. Jadi tidak lain tidak bukan, pusaka ini memang ditujukan untuk perlindungan dan juga penyeimbang. Oke, nah kegunaan ataupun bisa disebut secara tuahnya bisa untuk penetralisir ruangan ataupun sebuah tempat yang memiliki sebuah energi-energi negatif, ini bisa dinetralisir dengan pusaka ini. Nah, ada juga terhadap bilah-bilah yang kita dapati melalui proses pemaharan ataupun ahli waris, dinetralkan dengan pusaka ini jika memang pusaka-pusaka itu memiliki energi-energi yang tidak baik. Oke, nah, dapur betok di setiap era itu memiliki bangun garap yang beda-beda atau rancang bangun yang beda-beda. Kebetulan yang saya miliki ini ditangguhkan di era Singosari. Nah, masuk kategori dapur langka. Tentunya banyak ingin para pecinta dunia Tosan Aji memilikinya, karena kalau kita cek semua para pecinta pusaka pasti mempunyai dapur ataupun pusaka tindih. Oke, ini adalah mahakarya yang sangat-sangat luar biasa. Sejatinya memang bukan lagi, harus kita jaga dan kita jaga dan kita pertahankan. Oke, nantikan pembabaran selanjutnya dapur pusaka yang otentik di channel Panji Utomo Tosan Aji. Tetaplah berpusaka, sejatinya yang meninggi itu hanyalah harapan dan doa. Salam hormat, salam budaya, rahayu untuk kita semua.